Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, SSTP. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Misbah ya? Iya. Ya, selamat bergabung Pak. Ini Bapak punya 2 anak buah ini. Untuk didampingi dulu, kita dengarkan apa yang akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Ada Saudara Deva Sriadi dan juga dari Lilis Indrawati. Ini silakan saja yang mana duluan untuk tampil, tapi kalau saya sebaiknya kasih perempuan dulu ya. Kita utamakan dulu apa yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Silakan Lilis. Oke, secara baik. Singkat 8 menit. Ya, baik, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah kelihatan Pak? Ya, baik. Sudah kelihatan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Abu Bakar Al-Madali, SEMSI, selaku coach saya yang terhormat, Bapak Misbah AMDK, selaku mentor saya, yang terhormat, Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan, SSTP, yang terhormat Ibu Evaluator, Ibu Risna SE, dan yang terhormat Bapak Ibu BKPSDM Parimo yang berada di room ini. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Indrawati JMDK, Jabatan Perawat Pelaksana di RSUD Pratama Mautong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Upaya Peningkatan Pencegahan Penyakit TBC terhadap keluarga atau pengunjung di ruang isolasi TBC RSUD Pratama Mautong. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya yaitu tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan sumber penularan pasien BTA positif melalui percikan dahak. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Mautong menyebutkan kasus penyakit tuberkulosis setiap tahunnya meningkat. Tercatat pada tahun 2016 ada 504 kasus, kemudian tahun 2017 menjadi 697 kasus, bahkan di tahun 2018 jumlahnya terus meningkat hingga 716 kasus. Di Rumah Sakit Pratama Mautong sendiri, berdasarkan hasil rekapitulasi buku registrasi pasien rawat inap pada tahun 2022, khususnya bulan Januari sampai April, pada awal bulan terdapat 1 pasien dirawat dengan diagnosa TBC dan meningkat pada bulan April terdapat 7 pasien dirawat dengan diagnosa TBC. Dan berdasarkan hasil pengamatan di ruang isolasi TBC, terdapat 80% pengunjung atau keluarga pasien tidak memakai masker saat berada di ruang isolasi dan tidak mencuci tangan saat setelah berkunjung. Hal ini tentu dapat menyebabkan terjadinya risiko penularan penyakit TBC. Berdasarkan kasus di atas, maka muncul isu kurang pengetahuan keluarga atau pengunjung akan penularan TBC yang dapat dicegah melalui pemakaian masker dan mencuci tangan. Selain isu di atas, ada juga kedua isu lainnya yang ada di Rumah Sakit Pratama Mautong. Untuk menetapkan isu prioritas, saya menggunakan teknik tapisan isu APKL. Maka didapatkan gagasan penyelesaian isu yaitu upaya peningkatan pengetahuan pencegahan penyakit TBC di ruang isolasi TBC. Berikut adalah visi dan misi Pemda yang sejalan dengan rancangan aktualisasi saya. Terdapat pada misinya yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Adapun tujuan aktualisasi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan keluarga atau pengunjung ruang isolasi TBC serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dengan manfaat aktualisasi bagi saya sendiri yaitu untuk menjadi ASN yang berkompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan menerapkan sikap bela negara, nilai-nilai berakhlak,
dan memahami peran dan kedudukan dalam NKRI bagi petugas kesehatan, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sobat TB, media leaflet, banner sebagai alat edukasi kesehatan. Bagi masyarakat, yaitu untuk mengurangi risiko penularan penyakit TBC. Bagi unit kerja, yaitu untuk meningkatkan indikator nasional mutu rumah sakit, dan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut adalah rencana aktualisasi saya yang terdiri atas 4 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Dan pada kegiatan inti nanti saya akan menjelaskan keterkaitan antara agenda 3 terhadap kegiatan dan juga agenda 2 terhadap tahapan kegiatan. Baik, kegiatan pertama yaitu menyusun rencana kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan, menyiapkan bahan rencana kegiatan aktualisasi yang akan dikonsultasikan dengan mentor. Kedua, menyampaikan kepada mentor kegiatan yang akan dilakukan dengan sopan dan ramah. Ketiga, meminta saran dan masukan kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyakit TBC dan penggunaan aplikasi Sobat TB melalui video. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mendiskusikan mengenai tempat dan tanggal sosialisasi. Yang kedua, menyiapkan materi dan video tayang. Ketiga, membuat bahan pretest dan post-test. Keempat, menyiapkan undangan dan daftar hadir peserta. Kelima, melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penularan penyakit TBC dan penggunaan aplikasi Sobat TB. Baik, kegiatan 3 yaitu membuat banner, leaflet pencegahan penularan penyakit TBC dan mengadakan rak dinding. Keterkaitan kegiatan ini terhadap agenda 3 yaitu manajemen ASN ada pada kode etik ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, berintegritas dan bertanggung jawab. Smart ASN-nya ada pada kemampuan digitalisasi. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3 dan untuk penguatan nilai OPD-nya ada pada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain banner dan leaflet. Keterkaitannya antara agenda 2 yaitu kompeten, melakukan kinerja terbaik, serta berketerampilan dalam membuat desain banner dan leaflet. Yang kedua, memesan banner serta rak dinding dan mencetak leaflet. Keterkaitannya terhadap agenda 2 yaitu accountable, bertanggung jawab atas tugas yang ada. Ketiga, meletakkan banner dan rak dinding sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Keterkaitan terhadap agenda 2 yaitu harmonis, peduli akan kesehatan masyarakat. Keempat, meletakkan masker, hand wrap, dan leaflet pada rak dinding yang telah disediakan. Keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, efektif, efisien dalam meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan keempat yaitu evaluasi pengetahuan pencegahan penyakit TBC. Dengan tahapan kegiatan, menganalisis hasil pretest dan post-test. Kedua, membuat kesimpulan hasil pretest dan post-test. Ketiga, menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor dan coach. Berikut adalah jadwal kegiatan saya selama 1 bulan ke depan, dimulai pada tanggal 25 Mei dan diakhiri tanggal 29 Juni, dengan rentang waktu 1 bulan dan setiap kegiatannya saya berikan waktu 6-7 hari penyelesaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lilis Indrawati sudah memaparkan rancangan aktualisasinya untuk dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan ya, terkait dengan bagaimana memberi pengetahuan pada masyarakat tentang bahaya daripada penularan penyakit TBC. Nah, selanjutnya peserta kedua dengan 1 mentor, 1 tempat kerja ini Saudara Deva Sriadi. Silakan Deva, secara singkat 8 menit maksimal untuk didengarkan rencana aktualisasinya. Izin share screen, Bapak. Silakan.
Sudah kelihatan Bapak? Ya, lagi berproses. Ya, sudah. Lanjut. Ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan SPP selaku penguji. Yang terhormat Bapak Buakar Ahmadari MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Misbah MDeket selaku mentor. Dan Ibu Risna SE selaku tim evaluator. Saya sangat senang sekali bisa tampil di hari ini di hadapan Bapak Ibu untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Deva Sriadi MDCAP, nomor daftar hadir 23, jabatan perawat pelaksana, terampil instansi bekerja saya Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong. Rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong. Latar belakang, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas dan kesehatan. Halo? 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 Ya, lanjut Pak Dewa. Kedengaran suara saya, Pak? Agak kecil sih, tapi masih bisa kedengaran. Oh iya, terima kasih. Saya ulangi, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadi infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. Berdasarkan pengamatan awal penulis, ada fenomena yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong, antara lain yang pertama, sering ditemui petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri APD yang memadai saat melakukan tindakan ke pasien. Yang kedua, dalam pemberian injeksi penggunaan cairan pelarut yang digunakan untuk lebih dari satu pasien. Yang ketiga, etika batuk petugas kesehatan belum sesuai dengan standar. Yang keempat, masih ditemui beberapa perawat tidak melakukan cuci tangan setelah melakukan penanganan pasien. Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI perawat masih rendah. Dan berdasarkan dengan data mutu upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI perawat selama 3 bulan terakhir, SUD Pertama Mautong terlaksana hanya sebesar 70%. Tujuan aktualisasi berdasarkan uraian latar belakang di atas serta tugas jabatan fungsional perawat terampil yang relevan terhadap isu yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong adalah yang pertama, mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Rancangan aktualisasi saya sejalan dengan visi misi Pemda, tepatnya misi Pemda yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Identifikasi isu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong. Yang keempat, tidak kepatuhan keluarga pasien dalam melaksanakan protokol kesehatan menggunakan masker di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Mautong. Dan yang kelima, rendahnya praktik cuci tangan petugas RSUD Pertama Mautong sesuai dengan standar WHO. Dari 5 isu tersebut, saya menganalisisnya menggunakan teknik APKL dan teknik USG untuk mendapatkan prioritas isu utama. Prioritas isu utama yaitu berdasarkan hasil validasi isu dengan menggunakan metode APKL dan USG,
maka saya dapatkan core isu yaitu belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Motong. Isu masalah utama yang terjadi dapat disebut dari beberapa faktor. Yang pertama dari manusianya, yaitu kurang pengetahuan perawat tentang PPI. Yang kedua dari metodenya, yaitu belum adanya sosialisasi kepada perawat tentang SOP PPI. Dan ketiga dari lingkungan sekitar, yaitu kurangnya media informasi tentang PPI. Dan yang keempat yaitu sarana yang digunakan, yaitu material, tidak adanya SOP PPI. Kemudian gagasan pemecahan isu. Saya mempunyai gagasan yaitu optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Motong melalui media audiovisual maupun media cetak. Kegiatan pemecahan isu. Dalam kegiatan ini saya memiliki 4 kegiatan dan mempunyai 15 tahapan kegiatan. Nanti saya akan menjelaskan di kegiatan ini hubungannya dengan agenda 3 dan agenda 2. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan kedua yaitu pembuatan media informasi, kegiatan ketiga melakukan sosialisasi optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI, kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi. Untuk kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan berhubungan erat dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Tahapan kedua menghadap mentor untuk melakukan konsultasi. Tahapan ketiga meminta persetujuan kegiatan ke mentor untuk ditandatangani. Tahapan kegiatan keempat berdiskusi dengan kepala ruangan di tempat kita bekerja. Kegiatan kedua yaitu membuat media informasi yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat daftar hadir. Tahapan kegiatan kedua yaitu menyusun pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi PPI berupa SOP, baik SOP tentang kebersihan tangan, SOP tentang penggunaan alat APD, SOP tentang etika batuk dan bersin, dan SOP tentang praktik penyuntik aman. Tahapan ketiga yaitu membuat kuesioner singkat pengetahuan perawat tentang PPI. Yang keempat yaitu membuat media informasi tentang PPI baik dalam bentuk audiovisual maupun cetak. Di kegiatan ketiga merupakan kegiatan inti yaitu melakukan sosialisasi optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI berkaitan erat dengan manajemen ASN dan smart ASN. Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan pretest dengan membagikan kuesioner tentang tingkat pengetahuan perawat tentang PPI. Tahapan kedua membagikan leaflet pada peserta sosialisasi. Dan tahapan ketiga merupakan tahapan intinya melakukan sosialisasi tentang optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Motong yang berkaitan erat dengan orientasi pelayanan, di mana kita mesti cekatan solutif dan dapat diandalkan dalam melakukan sosialisasi, akutabel kita dapat bertanggung jawab dan cermat, kompeten kita melaksanakan kinerja dengan terbaik, adaptif kita bisa berinovasi dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi, yaitu kita mesti dapat bersinergi dengan tim kesehatan yang lain. Yang keempat, menyebar luaskan media informasi PPI melalui akun media sosial rumah sakit dan channel YouTube rumah sakit. Kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya yaitu membagikan kuesioner post-test, kemudian mereka hasil post-test dan pre-test dan post-test, dan tahapan terakhirnya itu melakukan stabulasi data dan menyimpulkan hasil. Ini adalah rancangan jadwal kegiatan saya, di mana kegiatan pertama akan saya lakukan di minggu pertama, kegiatan kedua saya akan dilakukan di minggu kedua, kegiatan ketiga saya itu saya lakukan di minggu ketiga, dan kegiatan terakhir saya evaluasi akan saya lakukan di minggu terakhir. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Luar biasa, 2 peserta Latsar dari UPTD Puskesmas Kecamatan Motong ya, wilayah kerja Motong, yang ingin meningkatkan dua-duanya ya, arahnya sama, ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di sana. Tentu saja strateginya ya seperti apa yang sudah diungkapkan oleh 2 peserta tadi. Nah, apa tanggapan, dukungan, komentar dari Pak Mentor, Pak Misbah terkait dengan dua isu gagasan dari 2 staf andalan mungkin ya, termasuk staf andalan dari Pak Mentor, Pak Misbah. Silakan Pak, dikomentari, diberi dukungan dan penguatan. Baik, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Penguji, Pak Andi Bakri Gunawan, SSTP, yang
kami hormati Bapak Host, Bapak Abu Bakar Ahmad Ghali, SE, MSI, dan Ibu Risna SS selaku evaluator, dan personil untuk staf kami yaitu Lilis Indrawati PJ dan Diva Sriadi, handicap. Terima kasih atas kesempatannya ini. Jadi kami sangat apresiatif dengan kedua CPNS, calon PNS ini, CPNS, di mana isu-isu yang diangkat ini menunjukkan betapa pedulinya dan kemampuan mereka untuk melihat isu yang penting di rumah sakit, karena ini tidak seperti yang biasa, karena lebih luas Pak, seperti Lilis ini bagaimana dia melihat resiko dari pengunjung, terutama pengunjung pasien TB, karena kita tahu masyarakat ini dengan penyakit TBC ini tidak takut, padahal sangat menular dan angka kematiannya sangat tinggi dibanding dengan COVID sebenarnya. Cuma karena prosesnya lama ini sehingga masyarakat anggap biasa, dan itu memang sudah banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini bagaimana Saudari Lilis ini berkeinginan untuk memutus rantai penularan dengan yang terjadi terutama di lingkungan rumah sakit, yaitu banyaknya pengunjung yang kurang sadar akan keselamatannya, karena kadang-kadang kita sudah ingatkan, nah, mereka acuh saja, apalagi sudah lewat masa pandemi ini Pak, seakan-akan masker ini tidak penting, padahal justru di TBC inilah yang sangat dipentingkan masker. Sehingga kami sangat mendukung, tentunya setelah kita ketemu konsultasi, kami sangat mendukung dengan kegiatan dengan rencana-rencana kegiatan. Kemudian kita juga sharing apa yang harus kita lakukan dan sudah dituangkan sesuai dengan arahan Bapak Kos tentunya juga, sehingga terbentuk langkah-langkah seperti itu. Kemudian untuk Deva ini Pak, ya kami juga sangat apresiatif karena dia juga pengalaman di rumah sakit yang lebih besar sebelumnya, sehingga dia bisa melihat lebih besar apa yang dikerjakan, karena PPI di rumah sakit ini sama dengan unit tersendiri Pak. Cuma memang di dalamnya sangat luas, sehingga tadi ada hampir 5 bagian disampaikan, tapi sebenarnya lebih dari itu, karena PPI ini upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit ini sangat luas. Nah, ini juga satu kebanggaan bagi saya sebagai mentor, dia bisa melihat hal itu untuk dijadikan sebagai isu. Nah, jadi ini bisa nanti berdampak luas karena PP ini banyak, dan nantinya di dua-dua kegiatan ini Pak juga akan menunjang di dalam mutu pelayanan dan keselamatan pasien, kemudian keselamatan petugas, keluarga, dan lingkungan. Dan juga nanti akan berdampak di dalam kegiatan akreditasi rumah sakit, karena tidak lama lagi kita juga harus sudah akreditasi kembali, karena sudah 3 tahun kita masa akreditasi, jadi kita harus persiapkan untuk akreditasi kembali. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tentunya kami berharap tambahan-tambahan dan koreksi dari Pak Mentor dan Pak penguji, Pak Kos dan penguji tentunya, agar rancangan aktualisasi ini jauh lebih bagus dan bisa dilaksanakan dengan baik nantinya, karena saya yakin mereka akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, karena kami juga akan dukung apa yang mereka butuhkan di rumah sakit. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa respon dukungan dari Pak Mentor, Pak Misbah. Saya juga dapat pembelajaran ini. Baru tahu saya kalau TBC ini rupanya mematikan juga ya, bersama dengan COVID. Hanya saja kalau COVID begitu, karena tunggu saja waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau ini mematikan juga jangka panjang ya. Jangka panjang Mbak. Ya. Panjang dia. Juga dan Saudara Deva Sriadi juga mendapat dukungan dari Pak Mentor, yang mana intinya bahwa ini semua adalah upaya puskesmas di sana untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan tentunya.
Oke, terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Selanjutnya Pak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan bisa meluangkan waktu untuk 2 peserta sekaligus dapat diberikan masukan, saran-saran, pertanyaan, dan juga pertanyaan. Silakan dialog langsung untuk kedua peserta ini, Pak. Silakan Bapak Penguji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati orang tua kita dari di BPSD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Coach kita Pak Abu Bakar Ahmad Ali. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Misbah. Yang saya hormati sudah tidak ada lagi rekan-rekan dari BKPSDM ini ya, sudah keluar kayaknya. Yang saya hormati host kita pada hari ini, Ibu Risna, dan yang terutama adalah peserta kita, Ibu Lilis Indriwati dan Deva Sriadi. Sehat dua-duanya ini ya? Sehat, puji Tuhan, sehat, Ya, Pak. mantap, luar biasa ya, dipertahankan. Mudah-mudahan sehat terus gitu ya. Baik, tadi yang pertama barangkali Pak Mentor, terima kasih atas kehadiran Pak Mentor dan juga atas dukungannya Pak Mentor kepada pesertanya. Ada 2 pesertanya ini. Tentunya dukungan Pak Mentor ini sangat bermanfaat untuk para peserta dalam rangka penyelesaian tugas-tugasnya, penyelesaian apa yang sudah direncanakan. Jadi mereka merencanakan, Pak Mentor yang mengontrol supaya perencanaan ini bisa selesai dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Insya Allah siap, Pak. Dan kita bisa ketemu lagi di 1 bulan ke depan di ujian akhir, ujian hasil daripada rencana yang sudah dibuat ini. Mudah-mudahan semua sehat-sehat. Amin. Amin. Baik, untuk peserta Pak Ibu Lilis dan Pak Deva tadi sudah dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas mengenai apa-apa saja yang isu yang diangkat sampai pada kegiatan maupun tahapan kegiatannya. Ini sangat bagus ini, Ibu Lilis mengangkat peningkatan pengetahuan pencegahan penyakit TB pada keluarga atau pengunjung di ruang isolasi TB RSUD pertama Mautung. Kemudian juga di sini ada optimalisasi upaya pencegahan pengendalian infeksi PPI di RSUD pertama Mautung. Ini bagus ini ya. Ini sangat bagus. Namun kalau dari segi penulisan laporan untuk kedua peserta saya rasa tidak banyak koreksi ya. Kalau untuk segi penulisan sudah bagus, sudah sesuai tuntunan. Namun ada beberapa tambahan ya dan masukan terkait daripada penyempurnaan daripada laporannya. Yang pertama barangkali Ibu Lilis, Pak Devanya mungkin tidak kasih tahu ya bahwa kaban BKPSD Parigi Mautung sudah berubah. Nah, ini Iya, Pak Deva ini curang ini Pak Deva ini. Padahal satu instansi, tapi dia tidak kasih tahu bahwa kaban BKPSD Parigi Mautung sudah berubah, sudah berganti ya. Karena Ibu Lilis masih angkat Pak Saifullah di sini, Pak Ahmad Saifullah. Aduh, ini almarhum kasihan. Beliau banyak berjasa untuk BKPSDM, terutama untuk Kabupaten Parigi Mautung ya. Ya, jadi tinggal diperbaiki saja ya. Diperbaiki. Kemudian Ibu Ibu Lilis, Ibu Lilis ya. Nanti diperbaiki lagi di peraturan pemerintahnya ya, peraturan pemerintah nomor 17, karena bukan tentang manajemen PNS di situ, tapi tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 ya tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Itu ya. Sama juga Pak Deva juga begitu itu. Ya. Siap, Pak. Perkalaannya cuma sayang Pak Deva perkalaannya ini perkalaan nomor 1 ini sudah dirubah ya, seperti yang Ibu Devi telah paparkan perkalaan nomor 10 ya,
perkara nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan juga atas perkara nomor 1 tahun 2021 ya. Yang selanjutnya adalah Keplan ya. Keplan ini bukan Keplan 13 dan 14 ya. Tapi ada sambungannya Keplan nomornya, bukan cuma 13 atau 14 Keplannya. Keplan nomor 13 itu Keplan nomor 13 garing K1 garing PDP garing 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Itu kalau yang 13. Kalau yang 14 tentang kurikulum. Sama juga nomornya tadi 14 garing K1 garing PDP garing 07 garing 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Jadi itu tentangnya ya. Jadi jangan sampai keliru dalam pengangkatan aturan ya. Karena ini akan dikonsumsi secara publik ini. Ini akan banyak orang yang baca. Siapa tahu ada yang dari provinsi lain mau cari referensi, mereka bisa baca di Kolabjar ya. Maupun di Simple ataupun di library kita ya, karena ini akan masuk di library kita juga ya. Selanjutnya untuk Ibu Devi, Ibu Lilis, Iya, Pak. di pendahuluan saya rasa sudah itu saja perbaikannya. Cuma kalau untuk Pak Deva nanti di sini ada saya lihat angka PPI-nya sekitar 70% ya. Nanti mungkin dilengkapi saja, dilengkapi datanya. Dari 70% itu dari mana 70%? Mungkin ada perhitungan tersendiri tentang data 3 bulan terakhir yang hanya sekitar berkisar 70% itu seperti apa perhitungannya, tinggal dilengkapi saja ya Pak Deva. Siap Pak, siap, nanti saya lengkapi Pak. Ya. Selanjutnya ya Ibu Lilis juga di bab 2 ada sedikit ya, tinggal dilengkapi saja di bab 2 yang bagian pertama perkara nomor 1. Padahal di pendahuluan tadi sudah benar ya. Gitu di bab 2 kekurangan lagi ya. Tinggal diganti saja perkalannya, perkalan nomor 10 ya, tahun 2021. Baik. Kita masuk pada kegiatannya, kegiatan masing-masing peserta. Ibu Lilis penggunaan aplikasi. Tabelnya nanti tinggal diperbaiki Bu Lilis ya, tabelnya nanti terlalu mepet ke sebelah kanan. Jadi tinggal diperbaiki untuk tadi sudah dipaparkan sebenarnya, nilai-nilai keterkaitan nilainya, agenda berakhlaknya. Saya harap bisa dilaksanakan, dan juga ingat yang Anda habituasikan ini adalah penerapan nilai berakhlaknya ini ya, penerapan nilai berakhlaknya selama 30 hari ini yang dinilai. Tapi tidak menutup kemungkinan nilai ini akan ada penambahan ya dalam proses aktualisasi. Karena ini kan baru estimasi Anda ya, baru perkiraan Anda. Ini semua yang akan terjadi di dalam tahapan ini. Misalnya prioritas pelayanan, ramah, saya bersikap ramah pada orang, itu perkiraan ya, perkiraan yang akan terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain atau nilai-nilai yang akan muncul dalam tahapan itu ya. Itu nanti akan dibuat dalam deskripsi yang akan dituangkan dalam bab 3 ya. Itu nanti masuk di bab 3. Baik Pak. Untuk Ibu Devi di kegiatan Ibu Lilis selalu salah panggil Bu Lilis ini ya.
Untuk Ibu Lilis ada sedikit di sini kegiatan 2 ya, tahap akhir ini. Di sini kan sampai di tahap sebelumnya menyiapkan materi, membuat bahan, menyiapkan undangan, daftar hari peserta. Tiba-tiba di tahap ke-5 ini ya, Anda sudah melaksanakan sosialisasi. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Ya. Padahal sosialisasi itu merupakan sebuah kegiatan sebenarnya ya, yang tahapannya seperti yang Anda tahapan sebelumnya, Anda sudah membuat undangan, daftar hadir, apa semua itu. Yang tahapannya isinya itu menyebarkan surat undangan, ya, menyebarkan surat undangan, siapa saja yang diundang, kemudian pelaksanaan sosialisasinya, dalam pelaksanaan sosialisasi menyebarkan daftar hadir, melakukan sebelum itu melakukan pretest dulu ya, karena ada pretest di dalamnya. Sebelum itu Anda harus melakukan pretest dulu, baru menyebarkan undangan, melakukan pretest, kemudian melakukan sosialisasinya, daftar hadir dan lain sebagainya dalamnya, kemudian melakukan post-test lagi, baru Anda mengumpulkan hasil pretest dan post-test ya, baru masuk di tahap ketiga, di tahap selanjutnya. Itu begitu dia. Jadi ini sebuah kegiatan ini. Berarti saya hapus ya Pak yang bagian nomor 5. Iya. Iya. Dihapus tapi dijadikan sebuah kegiatan ya, dijadikan sebuah kegiatan. Jadi tambah kegiatannya. Tambah kegiatan. Karena ini kegiatan inti Anda ada di sini salah satunya. Iya. Salah satunya di sini adalah sosialisasi. Kemudian ya, kegiatan selanjutnya di kegiatan ketiga itu bagian akhir juga. Tiba-tiba ada dalam tahapan meletakkan masker, hand wrap, dan leaflet pada rak dinding yang telah disediakan. Kalau saya membaca dari awal tahapannya, tidak ada satu tahapan pun yang Anda menyiapkan masker atau membeli masker dan lain sebagainya, menyiapkan hand wrap, tiba-tiba Anda meletakkan. Itu dari mana asal muasal ini? Ya Pak, ceritanya saya meringkas ke tahapan kegiatan Pak. Oh iya. Iya, berarti saya paparkan saya ini lagi ya Pak, uraikan lagi. Uraiannya tidak perlu panjang lebar ya, bisa disatukan dengan tahapan yang lain ya. Oh iya. Pada saat penyiapan, mungkin pada saat penyiapan penyiapan bahan barangkali dan lain sebagainya, bisa sekalian dengan ditambahkan dengan penyiapan masker dan wrap ya. Siap Pak. Kemudian sebelum selesai kegiatan ya, sebelum kegiatan selesai ini, karena setelah kegiatan ini kan langsung evaluasi ini. Setelah kegiatan kan evaluasi. Tiba-tiba di sini ada satu yang hilang ya. Apa kira-kira yang hilang Ibu Lilis? Ada satu kegiatan yang tidak ada. Ya, ini sesuai dengan gagasan pembacaan isu ya. Di sini saya tidak baca di sini satupun edukasi tentang penggunaan aplikasi Sobat TB. Ini tidak ada, padahal di gagasan pembacaan isu ada ini. Saya cari mana ini sosialisasi atau edukasi apapun itu tentang penggunaan aplikasi itu, rupanya tidak ada. Wah, ini perlu barangkali ditambahkan barangkali ini ya. Iya, siap Pak. Karena di gagasan atau yang keliru gagasannya atau kira-kira bagaimana itu? Saya letakkan di kegiatan 2 itu Pak, maksudnya di tahapan kegiatan melaksanakan sosialisasi itu maksudnya sudah di situ semua saya masukkan tentang pengenalan aplikasi TB sambil menjelaskan juga tentang pencegahan penyakit TB-nya. Oh, iya. Itu berarti perlu penambahan bahasa saja ya? Perlu penambahan bahasa atau tahapan, karena Anda harus menyiapkan bahan kan? Iya. Anda kan dalam penggunaan aplikasi ini, aplikasinya sudah ada ya? Iya, sudah ada. 1 tahun lalu aplikasinya sudah ada Pak. Oh iya, tinggal mungkin Anda menyusun tutorial. Oh, iya. Karena pada saat pada saat Anda melakukan sosialisasi kan harus orang tahu seperti apa cara penggunaannya,
berarti Anda harus memiliki tutorial. Ya, mungkin ada satu tahapan yang membuat tutorial, ya, tutorial penggunaan aplikasi ini, dan dilakukan pada saat sosialisasi, ya. Rupanya disosialisasi, makanya saya tidak dapat di selanjutnya mana kegiatan aplikasi ini, ya. Rupanya dia ada di sosialisasi, tapi tidak masalah, tinggal ditambah satu kegiatan untuk membuat tutorial, ya. Siap, Pak. Untuk selanjutnya sudah kegiatan sudah bagus, ya, tinggal itu saja tadi penambahannya, ya. Saya rasa bisa diperbaiki, ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kemudian untuk Pak Deva tadi di kegiatan pertama itu tahap ketiga ada meminta persetujuan mentor, kegiatan ke mentor untuk ditandatangani. Wah, ini Pak Deva ini suka keliru lagi. Ya, padahal sudah ditandatangani pas ujian saat ini. Ya, Pak, maaf, Pak. Jadi ini kegiatannya sebelum pelaksanaan ini sudah ada kegiatan ini. Jadi dihapus saja kegiatan tahap ketiga, ya. Siap Pak. Nanti saya hapus, Pak. Ya. Ini ke tahapan keempat ini ada sedikit mungkin saya saja yang kurang mengerti pemahaman Pak Deva di sini. Berdiskusi dengan kepala ruangan di tempat kita bekerja. Maksudnya apa ini? Saya minta masukan Pak juga dari kepala ruangan Pak, tempat saya dinas untuk melakukan kegiatan ini sepatu ada masukan. Apa nama ruangannya? Apa nama ruangannya? Kepala ruangannya apa namanya? Ruangan konek apa? Biasanya ada ruangan konek begitu, ya, apa? Saya di ruangan UGD, Pak. Di ruangan UGD. Itu ditaruh saja nama ruangannya. Taruh saja nama ruangannya di situ. Jangan di ruangan tempat kita bekerja. Wah, ini luar biasa ini. Nanti yang baca, wah, ini kemana-mana pemikirannya. Di mana kita bekerja ini? Ya Pak. Ya, tinggal ditambah saja, tinggal ditambah. Kemudian Anda membuat SOP, ini luar biasa ini Anda. Ini SOP ini ceritanya panjang ini, ya, SOP-nya ini, ya. Ceritanya panjang mengenai SOP ini. Kalau bicara, aduh, ada intermezzo sedikit. Kalau SOP ini kan panjang jalurnya sebenarnya, panjang alur ceritanya ini, mulai dari penyiapan, penyusunan sampai di pengesahan SOP ini, ya. Atau memang sudah ada SOP sebelumnya Anda garap atau gimana Pak Deva? Kalau SOP di rumah sakit sudah ada Pak, cuman biasanya setiap tahun itu di upgrade begitu Pak, mengikuti perkembangan sekarang. Karena setiap tahunnya biasanya ada kayak sekarang ini di Bali, minggu kemarin tuh di Bali tuh ada kayak ada mubes kah atau apa masalah tentang persiapan akreditasi. Jadi untuk SOP biasanya setiap tahun itu akan diperbarui mengikuti dengan regulasi yang terbaru begitu Pak. Oh iya, berarti pembaruan SOP sininya. Siap Pak, siap. Nanti dilihat kembali, ya, Pak Deva, baca kembali apakah sudah sesuai dengan maksudnya Pak Deva atau belum, ya. Karena takutnya, karena ini banyak ini SOP-nya, ada 4 SOP ini. Luar biasa, 1 bulan ini cukup waktu tidak untuk menyusun 4 SOP. Nanti dibicarakan kembali, ya, dengan mentornya dan dengan coachnya, apakah bisa dapat dicapai, ya Pak Deva. Kemudian di sini membuat media informasi tentang PPP baik dalam bentuk audio visual maupun cetak. Audio visual ini seperti apa maksudnya Pak? Mana Pak Deva sudah hilang ini? Pak Deva? Ibu Risna kayaknya terlempar Pak Deva. Terlempar kayaknya. Mungkin jaringannya Pak. Oh, iya, jaringannya Pak Deva ya, Deva. Coba ditarik kembali. Oh iya, ya mungkin dia mau join kembali Pak. Sebentar. Jaringan. Coba tarik.
tambahan Pak, kalau SOP kita memang sudah ada semua itu. Oh, tidak ada Pak ya? Tidak ada memang. Mungkin Oh, perlu yaitu revisi perkembangan kan. Betul. Kayak macam kemarin kan SOP kayak APD itu kan dengan adanya apa? Regulasi. COVID level 1, 2, 3 yang sebelumnya kita tidak menentukan gitu. Ya, betul. Pak Deva ini tidak ada di room besar, Pak. Andi. Ibu Lilis barangkali bisa dihubungi Pak Devanya. Oh iya nih, baru. Oh, belum. Oh iya, sudah mau masuk, Pak. Itu Pak Deva, ya. Oh iya. Jaringan bermasalah bagian Karigi. Ya, silakan Pak penguji. Lempar Ya. dari Bu. Halo Pak Deva. Jaringan. Ya. Halo. Baik. SOP ini berarti tinggal diperbarui saja. Tadi audiovisual ini. Seperti apa maksudnya audiovisual ini? Seperti apa yang dibuat ini? Untuk audiovisual itu Pak, nanti dibuatnya dalam bentuk video Pak. Contohnya seperti cuci tangan. Jadi cuci tangan itu akan melakukan tindakan buat video bagaimana tutorial cuci tangan yang benar dan baik sesuai dengan WHO dan terbaru. Kemudian seperti etika batuk juga, bagaimana cara kita beretika dalam kita batuk atau bersin begitu Pak. Jadi akan nanti kalau nanti videonya itu nanti akan kita upload ke media sosial rumah sakit Pak dengan YouTube juga. Rencananya seperti itu. Itu ya, bagus itu. Kalau memang mau diupload bagus sekali itu kalau mau diupload. Tinggal mungkin ditambahkan di situ ada proses penguploadan, tambah anu saja, tambah bahasa saja di ujung kalimatnya atau di outputnya tinggal ditambahkan videonya akan diupload ya, akan diupload di media sosial rumah sakit. Ada di kegiatan ketiga Pak. Sosialisasi. Oh ya, menyebarluaskan ini ya. Iya, siap. Oh iya. Baik. Berarti sudah ada ya. Untuk penguploadan sudah ada. Kemudian evaluasi di sini sampai tabulasi data dan menyimpulkan hasil. Tapi setelah itu Anda tidak melakukan apa-apa lagi, sudah selesai. Tidak mau melapor ke pimpinan lagi Anda ini. Tetap harus dilaporkan ya. Jadi Pak, nanti saya tambahkan. Ya, ditambahkan tahapannya melapor ke pimpinan. Setelah buat laporan, Anda harus melapor. Jangan-jangan Anda sampai kemana nanti Anda tidak laporkan lagi ke pimpinan ya. Jadi dilaporkan hasilnya ke pimpinan ya. Begitu Pak Deva. Baik. Iya Pak. Barangkali itu saja tambahan. Ingat yang dihabituasikan itu adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai ASN berakhlaknya yang dihabituasikan selama kurang lebih 30 hari. Adapun tambahan-tambahan tadi saya rasa bisa diperbaiki secepatnya diperbaiki, tinggal ditambahkan. Sukses untuk kalian semua. Saya yakin dan optimis kepada teman-teman CPNS Latsar ini orangnya smart ini ya, jadi bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Mentor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak penguji. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah. Memberikan saran yang luar biasa kepada dua peserta kita, saudara-saudara sekalian, Eva dan juga Lilis. Bahwasanya apa yang diharapkan oleh Bapak penguji itu dan kita semua tidak lain tidak bukan untuk mempermudah, tidak bukan mempersulit, untuk mempermudah agar supaya penyelesaian rancangan aktualisasinya dalam 1 bulan ke depan itu lebih terarah, lebih fokus dan enak bagi siapa saja nanti membacanya, mempelajarinya. Itu ada nilai tambah bagi orang yang akan mencoba mengambil manfaat dari apa yang juga saudara-saudara lakukan. Contoh saja misalnya tadi itu membuat SOP, 3 SOP itu orang kaget itu, udah 1 bulan masih cukup itu. Tapi ternyata SOP-nya udah ada, setelah diklarifikasi, tapi akan mengupgrade
isi-isinya sesuai dengan perkembangan kekinian ya, kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat seperti apa. Ini juga mungkin karena pada saat penyusunan rancangan ini tidak terlalu jelas ya, sehingga perlu kalimat-kalimat itu juga sama menentukan penempatan kata kalimat supaya orang langsung dibaca saja sudah bisa dipahami. Banyak ya hal-hal yang sudah disampaikan, dicatat, dan dalam 1-2 hari ini saya berharap sudah bisa di-clearkan semua itu, karena akan terbaca nanti pada saat ditandatangani oleh penguji, mentor, dan juga saya sebagai coach, karena kita juga pegang catatan-catatan, masukan-masukan itu perlu ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, rasa-rasanya buat apa kita lama-lama berdiskusi di sini, kalau kalian juga tidak meresponnya. Jadi harus ya, kita di sini belajar karakter, belajar nilai-nilai, harusnya kita merespon itu, kita apresiasi ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Penguji, Pak Andi Bakti Gunawan, dan juga Pak Mentor, Pak Misbah. Terima kasih banyak, dan terus dampingi dalam 1 bulan ke depan teman-teman dari BSDM Kabupaten Parigi Motong masih mengikuti pertemuan ini, juga Ibu host, Ibu Risna. Kita bersabar satu lagi ini, setelah kita isoma ya. Dan terakhir untuk 2 peserta kita yang luar biasa ini, Depa Sriadi dan Lilis Indrawati. Mari saya ajak pada kita semua memberikan respon apresiasi berupa tepuk tangan yang meriah kepada keduanya. Selamat bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 bulan ke depan kita bisa ketemu lagi dengan konfigurasi personil seperti ini. Kalau seandainya tidak seperti ini, tidak bahagia rasanya. Misalnya ada yang sakit, kalau Pak Misbah kurang sehat, tentu bisa diganti. Kalau Pak Penguji kurang berhalangan, bisa diganti. Saya pun bisa diganti. Tapi kalau peserta ini tidak boleh diganti, tetap harus ada. Oke lah, saya kira demikian. Ya, kita berharap tidak ada yang diganti, semua tetap seperti ini. Saya juga mengharapkan, dan kita semua mengharapkan seperti itu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Penguji untuk masukan dan saran. Kepada Bapak Mentor, Pak Misbah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir mendampingi kedua peserta kita, Ibu Lilis, selamat, sukses, dan Pak Deva, selamat dan sukses. Ya, baik, untuk peserta kita yang ke-8 dan 9 telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pada Pak Mentor dan peserta untuk meninggalkan room seminar. Silakan. Izin Pak Penguji, mentor kita yang satu